Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala karunia, rahmat, dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran jarak jauh atau daring online melalui e-learning Madrasah Aliyah Negeri 2 Bojonegoro. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, hendaknya lebih dahulu kita buka pembelajaran ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selama kita belajar, khususnya pelajaran fisika, kita selalu diberikan kekuatan dan jalan kemudahan serta kelancaran mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmunya bermanfaat. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan judul dalam PPT ini, PowerPoint, materi pembelajaran fisika kelas 10 semester genap KD 3.10 dan KD 4.10, yaitu mengenai impuls dan momentum. Next. Ya, selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan Anda miliki setelah mempelajari materi bab ini adalah sebagai berikut. Untuk KD 3 pengetahuan, diharapkan kalian dapat memiliki kompetensi yaitu dapat menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekalahan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 4 atau keterampilan, diharapkan kalian dapat memiliki kompetensi yaitu dapat menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekalahan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Selanjutnya, indikator dalam pencapaian kompetensi tersebut ditunjukkan adanya kemampuan kalian meliputi 6 aspek. Tetapi untuk kali ini PPT target dari EPK-nya cukup 3 aspek saja dulu, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang pertama, memahami dan menerapkan prinsip impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami dan menerapkan konsep perubahan momentum benda. Yang ketiga, menerapkan hukum 2 Newton terkait hubungan impuls dan momentum dalam menganalisis sistem gerak benda tersebut. Sedangkan pada nomor 4, 5, dan 6 kita akan bahas pada PPT selanjutnya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalian bisa saksikan beberapa gambar di sini yang terkait dengan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Next. Selanjutnya adalah materi umum yang akan dibahas untuk KD.10 dan KD.4.10, yaitu meliputi impuls, yang kedua adalah momentum atau perubahan momentum, yang ketiga adalah hukum kekalahan momentum, yang keempat adalah tumbukan. Pada tumbukan, kita bagi lagi mengenai pertama adalah lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah
tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang dibahas dalam bentuk dimensi 1 maupun dimensi 2. Sedangkan untuk KD 4.10 keterampilan, materinya meliputi jenis aplikasi dari impuls dan momentum. Contohnya adalah aplikasi prinsip kerja, roket, dan lain-lain. Untuk pembahasan pada PPT kali ini, nanti dimulai dari impuls, momentum, dan hubungan impuls dan momentum dalam hukum 2 Newton. Pengertian impuls dan momentum. Apa yang dimaksud dengan impuls? Coba kalian bisa melihat gambar di samping. Apa hubungan olahraga tersebut seperti softball dan sepak bola? Coba cermati, nanti kita hubungkan dengan istilah impuls. Impuls pada prinsipnya adalah suatu gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang sangat singkat atau sangat cepat. Jadi, pada gambar dapat disimpulkan bahwa ketika bola softball dipukul, maka gaya yang dikerjakan oleh pemukul saat menyentuh bola sangat cepat. Maka bola mendapatkan impuls. Yang kedua, ketika bola ditendang, maka gaya yang diberikan oleh kaki saat menendang atau menyentuh bola sangatlah cepat. Maka bola tersebut mendapatkan impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dalam kurung F dengan waktu atau delta T yang dibutuhkan saat gaya tersebut bekerja. Rumusan impuls atau I. Secara matematik, impuls dapat dirumuskan sebagai I sama dengan F delta T, di mana besaran dan satuannya meliputi I atau impuls, satuannya adalah Newton detik. Sedangkan F atau gaya yang diberikan, satuannya adalah Newton. Delta T atau selisih waktu sentuh dalam bentuk satuan detik. Impuls dapat dihitung juga dengan cara menghitung luas kurva dari grafik F terhadap waktu. Perhatikan gambar kurva tersebut. Yang mendatar adalah waktu, yang tegak adalah gaya. Nah, coba diskusikan dengan teman, apa dampak menyentuhkan gaya dengan sangat cepat dibanding menyentuhkan gayanya dengan lambat pada suatu benda terhadap efek impulsnya. Silahkan jawaban bisa melalui e-learning di madrasah atau WhatsApp, WA Group. Terima kasih. Pengertian impuls dan momentum. Momentum atau dilambangkan dengan huruf P kecil merupakan ukuran kecenderungan benda ketika bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan, atau dengan kata lain merupakan nilai dari inersia atau kelembaman saat benda bergerak linier. Definisi momentum. Momentum suatu benda atau P yang bergerak
didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa M dengan kecepatan benda. Dengan demikian, bila dirumuskan, maka P sama dengan M kali V. Dengan P, momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon. M adalah massa benda dalam bentuk kilogram, dan V kecepatan benda dalam meter per sekon. Jadi, saat benda diam, boleh dikatakan benda tidak memiliki momentum atau momentumnya nol. Saat benda bergerak, maka momentumnya memiliki nilai P sama dengan mv. Impuls dan perubahan momentum linear. Menurut hukum kedua Newton yang dinyatakan sebagai gaya F sama dengan M kali A, sedangkan pada peristiwa impuls, gaya F dapat merubah momentum yang secara matematik ditulis dalam bentuk persamaan gaya F sama dengan dP per dt. dP per dt mempunyai arti perubahan momentum. Dengan substitusi kedua persamaan gaya F tersebut dan hasil dari integral dP sama dengan F dt, diperoleh persamaan P1 min P2 sama dengan delta P, atau perubahan momentumnya. Jika diuraikan nilainya, delta P sama dengan P1 min P2 atau mv2 min mv1. Sedangkan F delta T adalah impuls atau I. Dengan demikian, persamaan umum dari impuls dan perubahan momentumnya dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T sama dengan delta P sama dengan mv2 min mv1 sama dengan M buka kurung V2 min V1. Silahkan dikembangkan sendiri dalam mengingat konsep fisika seperti di atas. Misal, hubungan impuls dan perubahan momentum dapat disingkat sebagai berikut. I sama dengan delta P, di mana I mewakili impuls dan delta P untuk perubahan momentumnya, dan seterusnya dapat seperti itu. Beberapa penerapan prinsip impuls dan momentum. Kita akan belajar menganalisis prinsip impuls dan perubahan momentum pada kasus seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar dan cermati. Ketika kita melempar atau memberi gaya F pada sebuah bola basket ke sebuah dinding dengan kecepatan V1, maka kecepatan V1 ini disebut kecepatan bola sebelum tumbukan. Saat bola basket menumbuk dinding, maka saat tumbukan dan sesaat sebelum bola memantul, di sini terjadi peristiwa impuls. Karena gaya aksi reaksi dari dinding terhadap bola sangat cepat. Di sini delta T adalah waktu sesaat gaya yang bekerja pada bola basket sebelum memantul dari dinding. Impuls pada dinding I sama dengan F delta T. Efek impuls ini mengakibatkan bola basket memantul dengan kecepatan V2. Kecepatan bola basket
setelah tumbukan. Jika dijumpai soal kasus seperti pada gambar di samping, maka kalian dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. I sama dengan F delta T sama dengan M buka kurung V2 min V1. Bola awal bermomentum positif, V1 bergerak dalam arah plus X, dan bola akhir atau pantulan bermomentum negatif, V2 bergerak dalam arah min X. Catatan, jawaban pada kasus tersebut tergantung pada data besaran dan satuan yang diketahui dan ditanyakan. Untuk selanjutnya, keterangan mengenai rumus-rumus tersebut dapat kalian baca di bawah ini, sehingga kalian dapat memahami secara keseluruhan. Kini saatnya kuis. Kuis belajar menganalisis suatu peristiwa atau kasus berdasarkan pengetahuan fisika, khususnya impuls dan momentum. Perhatikan gambar ini secara cermat. Di sana ada simbol F dan T dengan variasi yang berbeda-beda. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diskusikan dengan teman Anda, buat ulasan mengenai gambar di bawah ini, dan juga kesimpulan terkait impuls dan momentum pada kasus ini. Banyak contoh-contoh kasus jenis atau serupa dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Coba sebutkan sebagai bahan tambahan dalam presentasi. Jawaban kalian dapat dipresentasikan dalam diskusi melalui video conference di e-learning madrasah atau WA group. Terima kasih. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah bola bermasa 50 gram jatuh dari ketinggian 7,2 meter. Setelah menumbuk lantai, bola memantul kembali berlawanan dengan arah semula dengan ketinggian 3,2 meter. Hitunglah A. Momentum bola sebelum dan sudah menumbuk lantai. B. Gaya yang diberikan lantai pada bola ketika bola menyentuh lantai selama 0,02 sekon. Buatlah ilustrasi peristiwa kasus seperti pada teks soal, yaitu bola jatuh dari H1 menumbuk lantai, kemudian memantul kembali setinggi H2. Contoh gambar ilustrasi sebagai berikut. Langkah berikutnya adalah buatlah alur atau kerangka berpikir, fokus ke pertanyaan, buatlah simbol dari besaran dan satuan dari yang ditanyakan. Contoh, pertanyaan pada A. Momentum bola sebelum tumbukan disimbolkan sebagai P1. Kemudian, momentum bola sesudah menumbuk lantai disimbolkan P2. Pertanyaan pada B, gaya yang diberikan lantai pada bola ketika bola menyentuh lantai selama 0,02 sekon disimbolkan sebagai F. Untuk menjawab, gunakan rumus standar dahulu,
baru rumusan dikembangkan sesuai dengan pertanyaan. Contoh jawaban soal ini. A. Rumus dasar P1 sama dengan M kali V1. M sudah ada pada soal, V1 ditanyakan. Buat analisis kasus pada GJB, gerak jatuh bebas. Lihat gambar ilustrasi. Kecepatan jatuh sampai di tanah, maka V1 sama dengan min akar 2GH1. Negatif karena jatuh ke bawah dari H1. Untuk P2 sama dengan M kali V2, M sudah ada pada soal, V2 ditanyakan. Analisis kasus pada GJB, lihat gambar ilustrasi. Kecepatan benda ke atas H2, maka V2 sama dengan plus akar 2GH2. Positif karena mantul ke atas tinggi H2. B. Rumus dimulai dari impuls karena ada kasus jatuh dan memantul, atau impuls di lantai. Maka I sama dengan F kali delta T. Dari sini, arahkan ke pertanyaan F, belum diketahui. Maka F sama dengan I dibagi delta T. Cari I dulu, di soal tidak diketahui, maka rumusan I sama dengan delta P sama dengan P2 min P1. Nah, nilai P1 dan P2 didapat dari jawaban A. Selanjutnya, buat hitungan dengan alur sebagai berikut. Selanjutnya adalah langkah urutan menghitung berbeda dengan urutan dari pola kerangka berpikir yang telah kita buat. Maka, hitungan dimulai dari gerak jatuh bebas untuk menentukan V1 dan V2. Pada jawaban A, P1 sama dengan M kali V1 sama dengan min 0,6 kg meter per sekon dengan arah momentum ke bawah sesuai dengan P1. Untuk P2 sama dengan M kali P2 sama dengan plus 0,4 kg meter per sekon dengan arah momentum ke atas sesuai dengan V2. Jadi, jawaban untuk momentum bola sebelum tumbukan adalah min 0,6 kg meter per sekon dan setelah tumbukan adalah 0,4 kg per sekon. Untuk jawaban B, I sama dengan delta P sama dengan P2 min P1 sama dengan 0,4 min 0,6 sama dengan 1 kg meter per sekon. Delta T diketahui 2 kali 10 pangkat min 2 sekon atau detik. Maka F sama dengan I per delta T, hasilnya sebesar 50 Newton. Jadi, jawaban untuk gaya yang diberikan lantai sebesar 50 Newton melawan arah gerak jatuh bola. Ini sesuai dengan hukum aksi reaksi dari Newton. Terima kasih. Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Pertama, jangan lupa selalu mereview materi yang baru saja kita bicarakan agar selalu teringat. Maka caranya kalian dapat pelajari kembali, tetap semangat, selalu sukses. Yang kedua, tugas individu. Buatlah 4 soal dan pembahasannya terkait dengan impuls dan momentum.
dengan syarat sebagai hasil karya individu atau boleh memodifikasi soal dari berbagai sumber literasi fisika. Berikan sumber daftar pustakanya. Tuliskan di buku tugas kalian sebagai bahan portofolio. Selamat bekerja, barakallah. Ketiga, pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan materi tentang hukum kekalan energi kinetik, kekalan momentum, dan tumbukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.